Tirani matahari terbit. Jepang masuk ke Indonesia. Sejarah awal masuknya Jepang ke Indonesia dimulai ketika pasukan negeri Sakura berhasil menyerang Pearl Harbor, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik pada 8 Desember 1941. Akibat dari serangan itu, Jepang berhasil menghancurkan basis militer Amerika di kawasan tersebut, termasuk di Filipina. Setelah itu, Jepang memperluas basis militernya ke arah selatan, yaitu Indonesia. Tujuannya Jepang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Kala itu Jepang memperkirakan sumber daya alam Indonesia dapat mencukupi kebutuhan energi mereka selama Perang Pasifik. Sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia pada 1942 awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia. Tahukah kamu mengapa bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang? Propaganda Jepang di Indonesia mengutip Kemdikbud RI, untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan sebagai saudara tua, sehingga Jepang dan Indonesia sama. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan memajukan rakyat Indonesia. Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya, selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. Bendera berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Melalui siaran radio, dipropagandakan barang-barang buatan Jepang yang harganya murah agar rakyat Indonesia mudah membeli. Alasan Jepang disambut baik pada awalnya, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita karena beberapa alasan, yaitu 1. Kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda. 2. Adanya slogan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. 3. Penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. 4. Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda dibebaskan Jepang. 5. Pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya diizinkan. 6. Penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. 7. Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya. Susunan militer pemerintahan Jepang. 1. Gunshirekan, Panglima Tentara, yang disebut Seiko Shikikan, Panglima tertinggi, sebagai pucuk pimpinan. Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. 2. Gunseikan, Kepala Pemerintahan Militer, yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunseikanbu ini ada 5 bu, semacam departemen, yaitu 1. Somobu, Departemen Dalam Negeri, 2. Zaimobu, Departemen Keuangan, 3. Sangyobu, Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan atau Urusan Perekonomian, 4. Kotsubu, Departemen Lalu Lintas, 5. Shihobu, Departemen Kehakiman. Gunseibu adalah koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi 1. Jawa Barat berpusat di Bandung, 2. Jawa Tengah berpusat di Semarang, 3. Jawa Timur berpusat di Surabaya, 4. Daerah Istimewa, Kochi, Yogyakarta, 5. Daerah Istimewa, Kochi, Surakarta. Perubahan kultural pada masa pendudukan Jepang. Pada awal pendudukan ini, Jepang mulai melakukan perubahan-perubahan secara kultural, antara lain 1. Penunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumera, tarikh Jepang, menggantikan tarikh Masehi. Waktu itu, tarikh Masehi 1942 sama dengan 2602 Sumera. 2. Setiap tahun, mulai 1942, rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tenchosetsu, hari lahir Kaisar Hirohito. 3. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Di Pulau Jawa, selain daerah khusus Yogyakarta dan Surakarta, pemerintahan daerah dibagi menjadi 6 tingkat. Berikut pembagiannya. 1. Shu, Karesidenan, dipimpin oleh seorang Shucho. 2. Shi, Kota Praja, dipimpin oleh seorang Shicho.
3 Ken, kabupaten, dipimpin oleh seorang kencol. 4 Gan, kawedanan atau distrik, dipimpin oleh seorang guncol. 5 San, kecamatan, dipimpin oleh seorang soncol. 6 Ku, kelurahan atau desa, dipimpin oleh seorang kucol. Pemerintahan Shu ini merupakan pemerintahan daerah tertinggi di bawah Gun Seikanbu yang dipimpin oleh seorang Shucokan. Dalam melaksanakan tugasnya, Shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo, Majelis Permusyawaratan, yang mempunyai 3 bu atau departemen. Berikut 3 bu yang dimaksud. Naiseibu, Departemen Umum. Keizaibu, Departemen Ekonomi. Keisatsubu, Departemen Kepolisian. Jepang juga membentuk Tonarigumi yang kita kenal sebagai rukun tetangga, RT. Gunanya, untuk memata-matai rakyat. Organisasi sosial kemasyarakatan Jepang membentuk sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan yang punya tugas berbeda-beda. Ada 6 organisasi yang cukup besar anggotanya kala itu. Organisasi sosial kemasyarakat bentukan Jepang di antaranya. Gerakan 3AB Putaran C Fujinkai di Jawa Hokokai EMIIF Masumi. Organisasi Semi Militer 1. Seinen dan 2. Kebodan 3. Fujinkai 4. Suishintai Barisan Pelopor 5. Seinentai dan Gakutotai 6. Hizbullah.